yang harus diselesaikan di 3 minggu ini supaya saya bisa cuti. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas ini harusnya materi ke-7, tapi saya sampaikan di pertemuan ke-8 yaitu tentang soft drink, tapi kali ini khusus yang non karbonasi. Jadi terakhir pertemuan di waktu kuliah hybrid kita membahas yang karbonasi, kali ini yang non karbonasi dan ini jenisnya mungkin teman-teman justru apa ya, lebih diverse begitu. Untuk referensinya sendiri, kalau ingin deep dive lebih mendalam bisa buka di referensi yang saya sudah upload juga di bagian section 6, tapi kita kali ini akan fokus ke dilutable beverages dan juga RTD yang non-carbonated. Karena sebenarnya fruit juice and nectars itu termasuk non-carbonated beverage, tapi kita ada materi khusus yang sudah disampaikan Bu Rika mungkin minggu lalu ya. Jadi kali ini kita akan membahas yang dilutable, jadi minuman yang harus dilarutkan, dan juga ada yang ready to drink, jadi sudah siap minum tapi yang khusus non-carbonated. Nah, jadi sebenarnya apa sih soft drink itu? Karena sebenarnya soft drink itu kan baik carbonated dan non-carbonated, tapi kali ini kita fokusnya ke yang non-karbonasi. Ketika kita membahas soft drink, sebenarnya ada beberapa, tidak ada fix terminology or definition, tapi kita bisa mengetahui bahwa ada common atau apa ya, pemahaman yang semua orang tuh sebenarnya sepakat, yaitu tipe-tipe minuman yang biasanya manis, water base, kemudian biasanya juga ada acidnya, cukup balance, kemudian juga diberi flavor, baik itu secara natural maupun artificial, karena kalau nggak dikasih flavor jatuhnya cuma air kan, air mineral. Kemudian kadang juga seringkali dikasih warna, kemudian kadang mengandung sejumlah konsentrat buah atau mungkin pulpnya dari buah, ataupun natural ingredients lainnya. Nah, namanya aja soft drink, minuman ringan. Jadi fungsi utamanya adalah untuk mencegah dahaga. Tapi sebenarnya soft drink ini juga ingin untuk orang yang menikmatinya juga happy. Oke, dan juga menarik produknya untuk konsumen. Nah, kategori yang termasuk soft drink itu adalah semua rata-rata minuman, kecuali teh bukan ya, kopi. Makanya itu ada subbabnya sendiri dari base beverage. Ini juga kalau kalian ngambil TP susu akan belajar ini, makanya tidak dibahas di teknologi minuman dan juga alkohol. Dan di banyak jenis minuman itu, beberapa memang mungkin mengandung alkohol, tapi bukan merupakan dedicated untuk minuman beralkohol. Jadi kadang soft drink bisa mengandung alkohol, bisa. Tapi biasanya itu merupakan carry over dari other ingredient. Misalnya, teman-teman menambahkan flavoring, otomatis itu akan mengandung, misalnya flavoring tersebut mengandung alkohol. Jadi ketika teman-teman menambahkan flavoring, itu akan ada komponen alkohol yang terkandung dalam produk Anda. Atau mungkin teman-teman mau menambahkan apa ya? Saya kurang agak bingung sih kalau kombucha itu sebenarnya bisa jadi soft drink, tapi partly kombucha itu termasuk fermented beverage juga sebenarnya. Oke, jadi alkoholnya sangat kecil, kurang dari 0,5% itu biasanya termasuk dalam kategori soft drink yang non-carbonated. Nah, sebenarnya bagaimana sih klasifikasi atau pembagian dari minuman ringan itu sendiri? Nah, ketika kita melihat minuman ringan, itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada yang RTD atau ready to drink, ada yang dalam bentuk konsentrat. Nah, kalau dia dalam bentuk konsentrat, ini mungkin teman-teman udah paham, oh ini sebenarnya tipe-tipe sirup, tapi sirup itu berbeda sebenarnya dari soft drink. Jadi ini biasanya dalam bentuk squash atau cordials. Nanti kita akan bahas apa itu squash, apa itu cordials. Kemudian untuk ready to drink, itu bisa jadi dalam bentuk carbonated maupun non-carbonated. Carbonated sudah kita bahas 2 minggu lalu, maka kali ini kita akan fokus ke non-carbonated. Ya, di mana non-carbonated itu yang tidak berkarbonasi dibagi menjadi yang perlu dilarutkan atau dilutable drinks, ada yang RTD prepackaged beverage, jadi seperti yang sudah ditemukan di retail-retail atau kalian sering ke showcase supermarket, dan juga ada fruit juice dan nectar, which is sudah dibahas dengan Bu Rika. Oke, tapi sebenarnya kata kunci dari soft drink kayak tadi ya,
secara karakteristik pasti ada air komponennya, kemudian ada sweeteners baik dalam bentuk mau gula sebagai bahan tambahan, sebagai bahan ingredient minumannya rata-rata biasanya 7-10%, ataupun artificial sweetener atau gula non kalori juga. Kemudian ada acid, contohnya citric, masih ingat ya mungkin waktu pelajaran bab 2, citric identically sama jeruk, malic itu kalau nggak salah sama apple, tartarik itu sama anggur, fosforik itu biasanya pada minuman soda cola. Jadi kalian mulai mulai aware karena one day kalau kalian di challenge untuk bikin minuman, kalian harus tahu oh ini tipe produknya sangat citrus. Kalau citrus berarti citric cocoknya. Kan nggak mungkin produknya rasa jeruk tapi asid yang teman-teman tambahin malah melic atau tartarik yang justru bikin ada bitter-bitter sepat-sepatnya. Kemudian flavoring, coloring, dan preservative. Oke, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh open mic atau raise hand ya. Nah, sebenarnya dari segi quality, kalau dari segi kualitas itu apa sih yang penting atau isu-isu apa yang sering ditemui untuk minuman ringan non-karbonasi? Nah, biasanya itu minuman ringan non-karbonasi itu kan mengandung gula ya, kemudian dia liquid, jadi bukan produk kering. Maka tetap ada ancaman dari microbial spoilage atau kerusakan oleh mikroorganisme. Kemudian, kalau teman-teman tahu minuman ringan itu kan rata-rata berwarna. Nah, warnanya itu terkadang dia sensitif terhadap cahaya atau mungkin warnanya itu mengandung oil. Flavoringnya mengandung oil yang justru oil itu bisa teroksidasi ketika terpapar senyawa tertentu. Oleh karena itu, bisa jadi terjadi kemunduran mutu, baik dari segi rasa, penampilan, contohnya warna, oleh karena oksidasi. Itu masih memungkinkan terjadi. Ya. Kemudian ada masalah juga nih, terkait stabilitas flavor atau rasa. Kalau teman-teman menyimpan produk lime misalnya, lime drinks lah. Jadi minuman rasa lemon. Ternyata makin lama kok rasanya jadi asemnya berkurang atau manisnya kok jadi kayak kesannya pudar kalah sama asemnya. Apakah ini over fermented jadinya atau gimana? Nah, ini merupakan jenis-jenis isu quality. Sementara kalau yang pertama itu lebih ke isu safety. Ya, kenapa ini bisa terjadi nanti saya jelaskan. Dilihat dari prosesnya. Nah, sekarang kita melakukan overview dulu untuk bagian atau klasifikasi yang pertama, yaitu adalah jenis minuman yang harus dilarutkan. Oke, jadi sebenarnya dilutable beverages, kalau teman-teman tadi kita coba back to classification ya. Oke, yang dilutable itu sebenarnya more or less mirip sama concentrated soft drink, jadi ini sama gitu. Dan dia tipenya juga sama seperti sirup karena harus dilarutkan. Nah, sebenarnya apa keuntungan untuk jenis minuman ini? Mungkin kalau di Indonesia tidak banyak ya selain sirup. Indonesia kan biasanya lebih dikenal sebagai sirup. Whatever itu yang dilarutkan itu pasti sirup. Sementara kalau di luar negeri itu lebih banyak namanya. Jadi yang dikenal sav, ada yang disebut dengan cordials atau squash itu. Ataupun kalau di Indonesia ada lemon squash misalnya, itu pun tetap kategorinya sirup. Jadi ini karena perbedaan country, itu biasanya food category itu sangat penting. Nah, apa sih keuntungan kenapa orang-orang suka dengan produk ini? Oke, jadi yang pertama, ability to use different syrup begitu. Jadi kalau teman-teman belinya sudah dalam bentuk RTD, kan nggak bisa diapa-apain lagi toh. Ya udah siap minum. Sementara kadang teman-teman merasa ini kok kemanisan sih, ini kok gimana? Atau teman-teman pengen mengkombinasikannya dengan jenis minuman lain kayak soda gembira. Basically kan sirup merah dikasih soda. Nah, makanya dengan menggunakan dilutable beverage itu teman-teman lebih bisa eksperimen dengan water ratio misalnya atau dengan volume akhir produknya. Jadi lebih bisa mix and match gitu. Dan juga termasuk different diluents larutnya. Kalau air ya jadinya contohnya kayak sirup aja. Tapi bisa jadi kalau teman-teman mau campur sama
alcoholic drinks atau mungkin milk atau soda water itu lebih apa ya, lebih fleksibel. Nah, terutama ini untuk orang-orang yang sangat suka dengan dunia barista, meracik minuman yang soft serve seperti itu, lebih senang nih pakai yang dilutable beverage. Nah, sebenarnya milestone atau kisah kenapa ini muncul itu berasal dari UK. Jadi ketika Perang Dunia Kedua, itu demand atau kebutuhan untuk concentrated orange juice itu kan cukup tinggi, ya. Jadi orang di luar itu memang sangat common untuk mengkonsumsi minuman jus buah. Nah, gimana caranya pas perang itu mereka tetap dapat asupan yang cukup jus buahnya, maka dibuat concentrated dengan brix yang cukup tinggi 60 untuk kemudian dibawa berperang. Jadi tinggal dilarutin dengan air yang food grade yang potable. Nah, oleh karena itu standar deskripsi dari dilutable fruit drinks itu yang mengeluarkan adalah orang UK. Jadi kalau menurut di UK itu ada jenisnya adalah squash. Ini contohnya squash. Jadi kayak apa ya ini? Kayak sunlight kayaknya. Jadi tipe-tipenya kayak obat pel-pelan wadahnya. Kemudian yang disebut cordials. Jadi ini basically kayak sirup juga ya kemasannya. Ini adalah citrus barley water. Kemudian ini jenis, kalau nggak salahnya juga squash. Dan ini adalah contoh dari SAF. Jadi tipikal dilutable beverage yang ada di Swedia waktu itu. Jadi modelnya minuman-minuman encer gitu tinggal dicampurkan. Nah, pada saat itu masih terbatas ya jenisnya. Jadi memang rata-rata buah segar begitu. Cuman makin lama makin berkembang, terutama di 20 tahun terakhir. Jadi rasanya, taste-nya juga beragam. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya sirup ginger ale gitu. Jadi kayak ginger tapi bukan herbal ya, tapi dicampur sama sedikit soda seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Untuk overview yang dilutable beverage sebelum kita ke ingredients. Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Sekarang dari segi bahan bakunya. Oke, ini agak mirip-mirip dengan pada saat kita kuliah di pertemuan kedua. Ada bagian yang disebut nutritional, jadi jenis-jenis bahan baku yang menghasilkan kalori. Contohnya fruit components, carbohydrate syrups, itu kan gula ya basically. Acidulants, acidity regulators, dan juga vitamin minerals. Atau memiliki nilai gizi tertentu. Nah, kalau karbohidrat sirup sendiri, sebenarnya terutama nih teman-teman yang, kalau nggak salah kemarin saya mengajar mata kuliah pabrik ya, discuss tentang pembuatan sirup. Kebanyakan hanya menuliskan gula atau gula pasir. Padahal sebenarnya jenis sirup-sirup karbohidrat itu ada berbasis karbohidrat ada banyak. Ada yang disebut sucrose, ada invert sugar, ada yang disebut glucose sirup, viscose. Jadi sirup gula yang sudah kental dan biasanya ada derajatnya. Jadi biasanya disampaikan dalam bentuk DI kalau tidak salah. Kemudian ada modified glucose syrup dan fructose syrup. Nah, kenapa sih kok banyak jenisnya penggunaannya? Nah, ini tergantung dari industrinya. Kadang ada industri yang instead of mereka mendidihkan gula untuk membuat dilutable beverage, mereka lebih senang, kita nggak mau didihin gula karena itu sangat energy waste atau tidak efisien. So it's better to use the liquid ingredient instead gitu kan. Oleh karena itu beberapa industri lebih menyukai menggunakan yang sudah jadi dalam bentuk glukos. Nah, jadi biasanya kalau tipe-tipe fructose sirup itu cocoknya untuk minuman sari buah. Jadi jangan harap fructose sirup cocok dipakai untuk bikin minuman berbasis susu karena fructose sirup itu ada efek enhancing taste dari buah-buahan itu, fruitynya. Sementara untuk yang non-nutritional tuh artinya berarti memang tujuannya bukan untuk bukan untuk nilai gizi atau mencapai terkait kesehatan ya, jadi lebih untuk quality. Contohnya menggunakan BTP. Jadi kemarin pada saat kuliah tamu, teman-teman sudah disebutkan ada 27 jenis BTP ya. Nah, yang sering kita pakai adalah preservatif, jelas pengawet, koloran dan juga flavorings untuk pewarna dan juga flavor, di mana flavor pun rasa sering juga disertai dengan aroma.
Kemudian emulsifier dan stabilizer. Ini utamanya untuk mencegah terjadinya pemisahan fase. Misalnya teman-teman mau buat apa namanya, hmm, apa ya contohnya, minuman dengan pulp buah gitu kan. Nah kadang pulpnya itu karena masa jenisnya lebih berat misalnya, itu akan semua ngerumbel di bawah. Nah supaya dia bisa terhomogen, tersebar dengan uniform, they need to be aided by emulsifier atau stabilizer. Atau mungkin kalau teman-teman menggabungkan, menambahkan ada lemaknya minumannya dan fase air. Jadi butuh emulsifier. Ada hal yang lain yaitu antioksidan, kemudian intense sweeteners, dan juga clouding agent. Nah, selain bahan-bahan ini, sebenarnya ada yang disebut dengan compound materials. Nah, apa itu compound materials? Compound materials itu jadi ini adalah alternatif industri. Jadi daripada saya ngeracik semua dari awal, mending saya langsung beli sesuatu yang sudah jadi compound. Nanti tinggal ditambahin sama air atau di-adjust dengan karbohidrat sugar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan taste-nya. Jadi biasanya apa namanya satuannya adalah berapa volt, ada berapa kelipatan eh, atau pengencerannya untuk jenis compound materials ini. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silahkan ini ya, open mic ya. Saya masih lanjut. Berikut merupakan jenis-jenis gula. Jadi ini mungkin nanti teman-teman ada yang melakukan riset atau tertarik dengan dunia pergula-gulaan. Maka gula itu bukan hanya selalu bicara tentang yang berbasis karbohidrat. Atau mungkin nanti kalau ada yang mengambil start science, itu saya kalau nggak salah harus mengisi satu mata kuliah terkait gula berbasis karbohidrat. Nah, ini adalah jenis-jenisnya, tipe-tipe gula berbasis karbohidrat. Tapi yang kita gunakan sebagai standar baku itu adalah gula pasir, di mana nilai sweetness-nya dinilai 1. Kemudian kalau misalnya nanti teman-teman menggunakan jenis gula yang lain, nah itu tinggal ada konverternya. Tapi memang jenis gula karbohidrat ini rata-rata nggak akan sampai berlipat-lipatnya sampai gila-gilaan 2 kali ke atas atau mungkin puluhan kali. Karena ini masih berbasis karbohidrat. Nah, beda dengan intense sweeteners. Jadi untuk gula berbasis karbohidrat, fungsinya dalam apa namanya dalam produk itu rata-rata sebagai ingredients, sementara kalau BTP dia fungsinya sebagai additives. Itu umumnya adalah intense sweeteners. Nah, kenapa disebut intense sweeteners? Karena cukup ditambahin sedikit dia mampu memberikan tingkat kemanisan yang jauh lebih tinggi. Jadi misalnya kalau pakai gula 100 gram, jangan sampai teman-teman nambahin sukralusnya juga 100 gram. Teman-teman harus cek dulu, ini berapa sih pengalinya kalau dibanding gula. Ternyata sukralus tuh 450 sampai 500 kalinya gula. Means that kalau kalian punya 100 gram gula pasir harus ditambah, maka teman-teman harus konversi bahwa nggak perlu sampai 100 gram kok yang kita tambah kalau pakai sukralose, tapi hanya berapa gram begitu, atau mungkin 0, sekian gram begitu. Jadi gunakan ini sebagai kalkulatornya teman-teman kalau misalnya mau menambahkan atau mengurangkan. Oke, kemudian untuk yang manufacture bagaimana cara memproduksinya? Namanya aja juga industri minuman ya. Jadi kalau apalagi ini jenis minumannya yang saya ambil contoh adalah jenis minuman bukan yang minuman bubuk, tapi minuman cair. Oleh karena itu, basicnya adalah wet mixing. Jadi ingredients ini itu akan di mixing. Nah, cuman ketika mixing itu ada urutannya. Jadi nggak sembarangan semua bahan, misalnya tadi list-list yang ada di sini langsung jadi satu. Sering saya bertanya, kayak misalnya contohnya paling gampang aja, stabilizer. Kalian tahu stabilizer, emulsifier apa sih contohnya? Ada yang tahu nggak di sini? Contoh emulsifier, stabilizer. Mungkin bisa jawab di chat atau open mic. Untuk produk minuman apa paling sering? Halo?
Santan gam, Bu. Santan gam. Ada lagi yang tahu? Ada contohnya, ada banyak. Selain santan gam, wah ini teman-teman ngantuk nih, jangan-jangan. Ayo, siapa tahu lagi selain santan gam boleh jawab di chat. Saya tunjuk aja ya kalau nggak ada nih. Oh, ini udah ada. Lecithin. Oke, ada lagi yang paling sering dipakai untuk produk minuman nih. Teman-teman pernah nggak beli, ini kalian zaman, kalau dulu saya taunya tuh es kenyot, jadi es lilin. Nah, es lilin atau kalian kalau misalnya punya es sirup, masukkan ke kulkas, terkadang itu ketika setelah beku itu akan terpisahkan antara, jadi eh, gula yang ada gulanya itu terpisah sama yang esnya doang. Nah, supaya dia tercampur merata itu dibutuhkan emulsifier. Kalau untuk minuman, santan gam bisa dipakai. Tapi yang paling umum dan komersial banyak banget dipakai itulah CMC, karboksi metil cellulose. Nah, itu contohnya kenapa perlu banget menggunakan emulsifier. Jadi, emulsifier itu karena dia basisnya adalah starch, karbohidrat, kadang dia membutuhkan suhu tertentu untuk aktif. Contohnya nih, pektin. Pektin tuh harus dipanasin dulu. Demikian juga CMC. Karena kalau kalian menambahkan langsung pektin atau CMC ke dalam minuman, itu nggak akan larut air dingin. Jadi hanya akan jadi kayak powder-powder yang berserakan di atas liquidnya. Oleh karena itu, di sini saya tulis ingredients being mixed in order. Harus ada urutannya. Atau teman-teman sok-sokan nih, saya mau nambahin antioksidan Bu, ekstra kulit manggis gitu kan. Nah, kalian nambahin itu di awal. Sementara teman-teman tahu, antioksidan itu kan sensitif sama pemanasan. Dan setelah ini masih ada pasteurisasi. Kira-kira nambahinnya gimana? Kan nggak mungkin dong di sini. Bisa jadi ada proses penambahnya setelah pasteurisasi atau pendinginan. Jadi emang urutan untuk penambahan ingredients itu penting. Dan jadi setelah kalian tambahkan sesuai dengan urutan, atau mungkin misalnya mau nambah CMC atau santan gam, itu caranya gimana ya Bu? Gitu. Kalian harus sepisahkan powdernya, kemudian kalian panaskan secara terpisah, di kayak di wadah kecil lah, kontainer yang lebih kecil, kemudian baru ditambahkan. Jadi jangan langsung. Nah, setelah itu baru di mixing. Nah, mixingnya biasanya di large vessel juga, kemudian dipasteurisasi. Kadang ada yang pasteurisasi, ya, kadang ada beberapa produk memilih untuk tidak pasteurisasi. Kemudian dihomogenisasi untuk kemudian di package dan labeling. Tapi bisa juga setelah mixing ini teman-teman packing dulu. Kemudian dipasteurisasinya bersama dengan kemasan untuk kemudian di labeling dan juga diletakkan dalam secondary packaging. Oke. Nah, inilah detail step by step-nya. Oke, di sini sudah dikatakan bahwa ingredients penambahannya itu harus ditambahkan dengan urutan yang tepat. Jadi jangan sampai kebalik-balik atau salah. Misalnya teman-teman juga order pewarna. Pewarnanya atau flavornya ternyata itu gampang menguap, volatil. Kalau kalian tambahkan di awal, otomatis dia nggak cocok. Atau mungkin kalau flavornya, oh ini sensitif panas. Jadi kayaknya nggak mungkin ditambahkan sebelum pasteurisasi. Jadi perlu untuk memahami karakteristik dari masing-masing ingredient yang teman-teman punya. Oke, nah biasanya ingredient itu penambahannya dimulai dengan nambahin preservatif dulu, kemudian gula, fruit component, asidulan, pewarna, flavoring, dan juga cloud emulsion yang paling terakhir. Karena kalau cloud emulsion kalian taruh awal, sementara kalian masih menambahkan banyak hal, itu jadinya kurang berfungsi. Gitu. Nah, untuk preservatif, penambahannya pun tidak langsung nyemplung ke vesselnya, biasanya harus dilarutkan dulu dengan air supaya memudahkan. Nah, setelah ingredients ini disiapkan, kemudian ditambahkan, maka langkah selanjutnya adalah mixing. Nah, mixing ini memang harus dilakukan di vessel atau tangki yang terbuat dari bahan non korosif, umumnya stainless steel, dan dilengkapi dengan stirrer, agitators, atau baffle.
Nah, selain mencampur dengan cara diaduk dengan stirrer atau pengaduk-pengaduk ini, jenis pengaduknya kan baffle atau stirrer bentuknya macam-macam. Bisa juga dilakukan dengan cara pencampurannya terjadi di pipa. Jadi kalian bisa bayangkan, kalau teman-teman punya pipa tangki, di sini isinya air, kemudian di sini isinya adalah sirup, ini B misalnya, ini A, kemudian teman-teman mau nambahin di sini juga ada C, bahan baku C. Nah, kalau proses pencampurannya terjadi inline pump, meaning bagaimana? Ya udah, nanti akan ada proses pencampuran di sini. Maka di sini nanti akan ada katup atau mungkin kalau tidak katup itu adalah sejenis untuk mengatur kecepatan. Nah, kemudian nanti ketiganya ini akan bercampur dan masuk ke aliran untuk kemudian diproses selanjutnya. Begitu. Jadi dengan menggunakan external circulating loop with inline pump atau emulsifying mixer. Jadi terjadi pencampurannya pas sudah di aliran pipa. Nah, bagaimana dengan pasteurisasi sendiri? Tadi untuk pasteurisasi teman-teman mungkin sudah dapat gambaran. Ada pasteurisasinya impact, jadi dikemas dulu kemudian dipasteurisasi. Ada yang pasteurisasinya itu terjadi dulu baru dikemas. Atau kalau teman-teman sudah mengambil beberapa mata kuliah tertentu, kayaknya sudah harusnya dijelaskan ya, disebut in bottle pasteurization juga. Nah, untuk jenis flash pasteurization yang di dalam tangki, biasanya pakai steam jacket, seperti steam jacket vessel atau steam jacket tank, itu suhu yang umum digunakan 85-90 derajat, 30-60 detik. Nah, dan ini umumnya dipakai untuk jenis dilutable soft drink yang diawetkan, jadi pakai tanda bahan pengawet. Sementara kalau impact pasteurization, karena dia di dalam kemasan, biasanya suhunya nggak terlalu tinggi, karena jarang-jarang nih kemasan itu punya resistensi yang baik terhadap suhu tinggi. Jadi 70 derajat, 20 menit, produknya itu biasanya untuk yang tanpa preservatif. Dan karena dia no preservatif, maka akan ada himbauan untuk menyimpannya di suhu yang cukup rendah. Oke, bagaimana sih prinsipnya? Biasanya pakai tunnel pasteurizer. Jadi modelnya kayak water bath begitu yang akan berjalan isinya botol-botol. Tapi packagingnya pun juga harus di preheat. Karena apa? Misalnya teman-teman pakai 70 derajat memang tinggi tapi nggak terlalu tinggi. Cuman 20 menit lama juga ya. Kalau preheated packagingnya kan sudah mulai terconditioning ya tujuannya. Maka ketika nanti dimasukin ke suhu 70 derajat dia nggak akan pecah. Kalau untuk jenis gelas ya, kemasannya botol kaca. Tapi kalau seandainya kemasannya kalian adalah plastik, preheated packaging itu untuk lebih ke conditioning si kemasan itu aja. Tapi memang plastik itu rata-rata suhunya maksimal 70 derajat. Oke, dan juga penting untuk mempertimbangkan atau menghindari yang namanya stuck burn. Nah, stuck burn itu apa sih? Kok istilahnya kayak aneh gitu kan. Stuck burn itu sebenarnya begini. Ketika teman-teman sudah melakukan proses pasteurisasi, oke, kemudian dikemas, itu kan suhu produk biasanya masih anget-anget ya, nggak langsung 70 derajat dikemas, tapi harus dikuling 30-40 derajat baru dikemas. Nah, ketika uap panasnya ini belum benar-benar hilang, maka itu akan menimbulkan slow cook efek di dalam produknya. Jadi suhunya masih panas, kemudian ditutup botol, disimpannya nggak langsung suhu dingin juga kan, biasanya suhu ruang dulu, maka akan terjadi pemasakan secara lambat di dalam produk itu sendiri. Karena coolingnya nggak langsung cepat gitu. Oke, kita lanjut ya. Setelah tadi ingredients, mixing, kemudian pasteurisasi, sekarang homogenisasi. Homogenisasi tujuannya itu terutama untuk dilutables produk yang memiliki particles. Ya, jadi untuk dan fungsi utamanya physical stability biar nggak ada terjadi pemisahan membran dan lain sebagainya. Kemudian tipe homogenizer-nya adalah piston dengan pressure-nya 50 to 100 bar. Setelah dihomogenisasi, maka bisa langsung di filling.
Di mana prinsip filling, gravity filling itu begini, fillers. Jadi kalian akan ada filling nozzle, ya. Kemudian nanti akan ada akan ada kemasan. Biasanya kemasannya itu letaknya di, bentar. Saya harus gambar ulang. Nah, kemasannya bisa jadi di sini. Jadi nanti dia akan langsung turun seperti ini. Ada juga yang slow filling speed. Slow filling speed itu biasanya dia akan mulai mengisi dari bawah. Jadi si nozzle ini akan turun ke bawah untuk kemudian nanti akan naik ke atas perlahan seiring dengan adanya produk yang mulai terisi. Nah, ada dua jenis kemasan yang paling sering dipakai karena ini produk liquid. Untuk dilutable beverage, yang pertama polyethylene terephthalate atau PET bottle, di mana PET memiliki barrier oksigen yang cukup baik, kemudian juga barrier cahaya yang cukup baik, dan juga menggunakan penutupnya biasanya dari plastik LDPE atau HDPE yang sudah dicetak. Nah, sementara untuk glass jar atau bottle jar, itu bed-like barrier, unless glass jarnya atau glass bottle-nya itu tidak transparan. Ya, berarti modelnya gelap seperti itu. Kemudian biasanya juga berat ya, karena dia dari kaca, dan juga caps-nya itu terbuat dari logam, aluminium, atau disebut dengan ROPP, Roll-on Pilfer Proof. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita ke RTD. Pesertanya makin berkurang nih kalau kelasnya online. Bu, saya mau bertanya. Silakan. Oh ya, jadi yang dilutable beverage ini kan termasuk dalam RTD yang non-carbonated. Nah, ini juga contohnya adalah squash dan cardials. Nah, yang konsentrat yang bukan RTD juga contohnya adalah squash dan cardial. Nah, bedanya konsentrat dengan RTD yang harus dilarutkan ini apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, ke klasifikasi ya. Iya, Bu. Ini ya. Oke, itu tadi yang saya bilang. Jadi sebenarnya klasifikasinya itu juga apa ya? Dibilang bentar, ini carbonated. Sorry, yang ini enggak berarti. Jadi ini bukan termasuk RTD tapi masuknya ke sini. Saya salah bikin diagramnya berarti. Jadi kalau untuk yang apa namanya? Untuk RTD dia lebih ke kalau ini kan masih karena masih dilutable ya, concentrated. Ini bukan masuk ke RTD, tapi concentrated soft drinks. Bentar ya, saya edit dulu deh. Wait, saya share screen ini aja deh. Oke. Nah, jadi nanti yang akan kita bahas memang fokusnya ke yang ini, warna ungu. Saya ubah ininya ya, warnanya biar gampang. Tapi nanti kalian ini aja, maksudnya yang penting kalian sudah tahu, jadi bisa belajarnya udah paham. Ini saya tulis dilutable. Oke. Karena definisi RTD itu sebenarnya siap minum ya. Maaf ya, anak saya menangis. Bentar. Oke, ada pertanyaan lagi, Deborah? Tidak, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita akan ada lagi pertanyaan sebelum kita ke yang RTD non-carbonated nih. Ada pertanyaan? Oke, kok masih di sini? Jadi kalau ujian saya kasih studi kasus bisa ya? Kayak contoh-contoh kalian diminta untuk membuat minuman jenis ini, kira-kira bahan yang mau dipakai, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sekarang yang non-carbonated RTD ini yang paling sering ditemukan. Jadi kan dulu tuh yang ngetop, terutama di daerah Eropa itu adalah jenis minuman yang dilutable ya. Nah, minuman yang dilutables ini ternyata pun ketika pas mau mengintroduce RTD, bentar, suaranya kedengeran nggak ya background-nya? Semoga tidak begitu mengganggu ya, karena anak saya harus mandi jam segini. Oke, kalau dulu kan orang kenalnya adalah dilutables, jadi yang
untuk perang atau harus dilarutkan begitu, dan lebih gampang untuk di mix and match ya. Nah, ketika mau memperkenalkannya RTD non carbonated itu pun sebenarnya adalah challenge, sangat menantang begitu. Karena apa? Harus mengubah habit atau kebiasaan konsumen yang sebelumnya making their own RTD dari dilutables, mereka tuh harus menerima produk akhir apa adanya gitu, yang mungkin kadang rasanya kurang pas, ini kemanisan, ini kurang itu gitu kan, bawel ya konsumen itu. Dan juga produk RTD ini itu dikenal atau dilihat sebagai low quality produk yang harganya murah, ya. Dan apa namanya, tapi dia tuh baiknya adalah itu convenience karena langsung konsumsi begitu. Jadi memang awal-awal RTD ada itu susah banget masuknya, tapi setelah 25 tahun, terutama dengan adanya packaging development ya, jadi beragam bentuk, bisa disimpan di berbagai macam suhu, kemasannya macam-macam, ada yang kaleng, ada yang gelas, maka seiring dengan waktu itu meningkat. Contoh paling gampang ya, Coca-Cola. Coca-Cola itu kan ada yang kemasannya kaleng, ada yang kemasan botol kaca, kemasan botol plastik. Untung nggak ada ada juga Coca-Cola yang bentuknya adalah sirup kayak yang concentrated yang pernah saya bilang ya. Jadi kolanya sirupnya kemudian tinggal nambahin CO2 dosing gitu. Jadi memang makin banyak development itu. Atau kalau kalian lihat air mineral, ada kan aqua yang dari kaca, ada yang dari gelas, ada yang dari pakai botol kecil. Nah, itu semua merupakan part of marketing. Bagaimana mereka bisa mengintroduce produk untuk bisa berpenetrasi terhadap pasar yang lebih luas. Oke. Dan kebanyakan untuk RTD yang non-carbonated dulu awal-awal tuh masih di plastik cup atau di pouch, tapi sekarang kemasannya juga udah mulai ini ya, mulai beragam. Dan kadang begini, teman-teman pernah nggak menemukan produk itu sebenarnya so simple ya, hanya menjual something yang murah kayak air, tapi karena kemasannya itu sangat mahal, sangat premium, maka dia akan membuat added value-nya makin tinggi. Nah itu kalau teman-teman pernah lihat harga air mineral aja bisa 20.000 karena kemasan kaca. Jadi RTD itu bukan hanya bicara tentang produknya yang di-develop, flavor, taste, tapi juga kemasan bisa menjadi bagian dari new product development mereka. Oke. Di sini adalah beberapa challenge atau tantangan ketika memiliki produk RTD yang non-carbonated. Ya, kalau teman-teman kemarin masih ingat penggunaan karbonasi atau CO2. CO2 ini kan memiliki efek yang tidak oke ya untuk pertumbuhan mikroorganisme. Maka dia mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Namun, karena ini adalah non-carbonated, tidak ada CO2-nya, maka bisa lead to the microbial contamination, terutama untuk packaging produk yang dikemas secara non-aseptik. Ya, non-aseptik itu bagaimana? Non-aseptik itu begini, misalnya teman-teman kasusnya kayak tadi, manasin dulu produknya di dalam tangki besar, kemudian nanti didinginkan, kemudian di filling. Nah, kalau proses fillingnya itu tidak aseptik, tidak bersih, otomatis masih memungkinkan terjadinya kontaminasi, toh. Nah, ini menjadi potensi yang cukup risky, cukup sering terjadi. Kemudian nggak ada CO2 di headspace-nya. Nah, ini lebih gampang terkontaminasi dan juga kualitinya atau kualitasnya itu lebih gampang turun. Kenapa? Teman-teman tahu kan ya kalau oksigen tuh di udara berapa sih persentasenya di udara bebas atau di atmosfer? Ada yang tahu? Berapa oksigen? Berapa persen kira-kira? 20 ya. Nah, karena mengemasnya ini tidak aseptis, kemudian juga ruangannya tidak tertentu yang dibuat vakum, terkadang masih ada oksigen di headspace-nya, di mana oksigen ini mampu menyebabkan adanya perubahan warna, perubahan rasa karena oksidasi itu. Oke, jadi ini adalah beberapa challenge-nya. Apalagi kalau teman-teman bikin produknya yang mau tanpa pengawet, tanpa BTP, macam-macam, nah itu akan jadi problem. Nah, solusinya bagaimana sebenarnya? Bisa menggunakan BTP preservatif, menambahkan antioksidan untuk mencegah oksidasi,
Kemudian menggunakan jenis flavor dan juga pewarna yang lebih stabil. Ya, lalu menggunakan aseptic packaging line. Aseptic itu prinsipnya gini. Biasanya kalau kalian tahu prinsipnya, bentar, aseptic itu adalah prinsipnya kalian punya produk yang steril atau sudah dipanaskan. Ini produk. Bentar ya, saya lagi nggak pakai pet soalnya. Kemudian di sini adalah jenis kemasannya. Ini saya contohnya kemasannya adalah botol, mungkin pakai mouse jadi kurang bagus nih gambarnya. Jadi kalian harus sterilisasi atau pasteurisasi produknya dulu. Ini kalian panaskan. Kemudian untuk kemasannya pun juga harus disterilkan. Sterilkannya macam-macam ya. Bisa pakai H2O2, pakai UV atau menggunakan panas seperti itu. Kemudian keduanya ini kalian harus filling di ruangan atau chamber yang aseptis. Ya, jadi baik produk kemasan dan juga proses pengisiannya semuanya dilakukan dalam kondisi yang aseptik. Itulah definisi aseptic packaging line. Oke, kemudian bisa juga diarahkan untuk pakai flash pasteurization, tapi diikuti dengan downstream itu adalah langkah hygiene yang baik. Jadi definisi downstream, mungkin kalau teman-teman bingung, setelah pasteurisasi ini, maka tahapan ke bawahnya itu harus dipastikan kondisinya hygienik. Itu yang penting. Kalau upstream itu kan artinya ini ya, ini upstream, yang ini bawah adalah downstream. Karena apa? Setelah proses pasteurisasi ini nggak ada langkah lain untuk mencegah adanya kontaminasi. Oleh karena itu, semuanya harus dilakukan dalam kondisi hygienik setelah pasteurisasi ini. Oke. Hadis itu. Nah, kemudian kita melakukan kontrol terhadap formulasinya. Jadi, untuk memastikan, untuk meminimalisasi risiko. Ini kalau teman-teman sudah ngambil hacap ya, ada pelatihan, mungkin bisa relate ke situ. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Untuk, arti dia non-carbonated. Kita sudah belajar ke overview. Kemudian juga apa sih masalahnya. Kalau tidak, kita lanjut ke manufacturing-nya, jadi proses produksi. Oke, untuk proses produksi, mostly sama ya sebenarnya dengan dengan langkah sebelumnya. Teman-teman punya ingredients, ya kan? Kadang juga ingredients-nya itu sirup manufacture itu intinya adalah membuat bahan yang kentalnya dulu dipasteurisasi, kemudian dilarutkan, filling sama secondary packaging. Jadi kalau ini kasusnya adalah satu, non-aseptik, yang kedua asumsinya adalah teman-teman membuat kentelan sirupnya juga. Karena bisa jadi sebenarnya sebagai industri kita cukup membeli sirupnya, jadi nggak perlu mencampur atau membuat sirup itu sendiri. Nah, di mana non-aseptiknya? Karena begini, ingredients untuk menjadi sirupnya kan sudah dipanaskan, betul? Tapi ketika proses dilusi ini, jadi udah ditambahkan air, kemudian sirup, tidak ada proses pemanasan lagi. Dan kemudian langsung filling dan di packing. Di mana fillingnya ini langsung ya nanti dengan packaging primer. Oleh karena itu ini disebut dengan langkah yang non-aseptis. Tidak ada yang bisa menjamin proses dilusi ini berlangsung secara aseptis. Tidak ada yang bisa menjamin proses dilusi ini menggunakan air dan kondisi alatnya itu sangat udah steril. Makanya disebut non-aseptic manufacture and packing. Begitu. Nah, tapi kalau seandainya dia yang aseptik, itu setelah dilusi, oke, nanti pengisian, kemudian packagingnya, itu semua dilakukan dalam kondisi yang aseptis. Kalau filling yang seperti ini, contoh paling gampang adalah kalian punya tangki, ada keran, lalu botolnya kalian buka, dimasukin ke mulut keran itu satu-satu. Kapan hari itu saya ke Sukasari, mungkin ada teman-teman yang tahu, Sukasari itu kan pabrik sirup ya, sama kecap cuka kalau nggak salah. Nah, mereka tuh mesinnya sudah sangat canggih. Tapi untuk beberapa jenis varian produk,
mereka melakukannya masih manual. Jadi basically ya ada tangki, saya lupa ukurannya 20 atau 50 liter, mereka akan buka kerannya, kemudian diisiin manual sama pegawainya. Jadi modelnya seperti itu non-aseptik. Tapi kalau aseptik itu memang harus ada kondisi ruangan khusus dan packagingnya sudah di-sterilize, produknya sudah dipasteurisasi atau mungkin sterilisasi, dan kondisi pengisiannya juga terkontrol. Begitu. Oke, ada pertanyaan dulu terkait langkah proses kerjanya ini. Ini asumsinya mereka membuat sirup ya, terkadang nggak cuma ini, kadang kan minuman macam-macam ya pakai tambahin nata, tari koko misalnya, atau mau tambahin boba, sekarang sudah ada ya boba dalam kaleng itu minumannya, kemudian berbagai jenis, tapi ini yang paling simpel lah. Kalau paling simpel lagi ya cuman sirup, tinggal didilusiin aja kayak tadi. Oke. Nah, sekarang terkait manufacture dari segi packaging-nya. Packaging itu sudah sering kita bahas untuk beberapa pertemuan sebelumnya. Ada jenis packaging yang preform atau form fill seal plastics. Jadi, jangan bayangkan ketika kita mainnya di industri besar, itu packaging udah jadi dalam bentuk botol-botol cantik, unik, menarik ya. Mereka rata-rata datang dalam bentuk biji plastik yang kemudian akan dibentuk dan diisikan bersamaan dengan proses filling. Itu kasusnya. Atau memang ada juga yang datangnya sudah dalam bentuk PET bottles. Itu lebih enak. Ada yang dalam bentuk flexible pouch. Flexible pouch itu biasanya kayak modelnya kayak susu bantal begitu, tapi dari plastik lah. Kalau susu nasional kayaknya ada kan yang jenis dari plastik. Kemudian laminated plastik. Jadi plastiknya itu biasanya tidak transparan, kemudian ada aluminium foilnya, tujuannya untuk mencegah kerusakan tergantung spesifikasinya gitu. Nah, sekarang untuk packaging sendiri, trennya itu adalah ingin membuat packaging yang lebih solid, lebih rigid begitu. Makanya biasanya ditambahkan polistiren. Jadi jangan kita membayangkan, oh kalau plastik itu cuma satu jenis aja. Enggak, kadang dicampurkan dengan ingredients plastik lainnya, digabungkan supaya mendapatkan properties atau barrier capacity yang dia mau. Kalau rigid semi rigid biasanya lebih ke ini ya, physical barrier lah, lebih untuk menjaga supaya nggak bocor, nggak gampang pecah dan lain sebagainya. Nah, hal yang perlu teman-teman pertimbangkan adalah oksigen transfer rate-nya. Oke, kenapa ini penting dan kita pengen low oxygen transfer rate? Seperti tadi dibilang, oksigen ini memicu terjadinya oksidasi, ya, dan oksidasinya itu bisa kemana-mana. Kalau produk Anda mengandung lemak, ya nanti bisa leads to rancidity. Kalau produk Anda mengandung vitamin C, di mana vitamin C-nya bisa teroksidize sehingga menurunkan kapasitasnya, atau mungkin antioksidan. Kalian klaim mengandung polifenol tinggi ya percuma gitu kan. Biasanya senyawa flavor itu juga cukup sensitif sama oksigen. Makanya kita berharap transfer rate-nya rendah supaya dia nggak bisa gampang tertransfer dari dan ke kemasan. Gitu. Bisa juga selain low CO2, moisture barrier juga harus baik, jadi nggak gampang bocor, nggak gampang nyerap uap dari luar juga, lalu juga light barriernya harus bagus. Baik, dari sini ada pertanyaan untuk yang non-carbonated dulu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Kalau minuman sih sebenarnya simple. Bentar. Nah, jadi kalau untuk kita membahas yang non-carbonated sebenarnya itu aja sih materinya. Cuman saya ingin menekankan ke bentar. Karena carbonated non-carbonated itu kan bagian dari soft drink ya. Cuman ini dipisah babnya, jadi skupnya lebih kecil-kecil gitu. Nah, yang paling penting kalian tahu, apa sih bedanya RTD? Karena untuk soft drink yang non-carbonated, dia bisa dalam bentuk RTD,
prepackaged beverage bisa dalam bentuk concentrated soft drink atau yang dilutable disebut squash cordials tadi. Kemudian kalian tahu basic ingredients-nya dan ini menyambung ke materi yang kemarin saya jelaskan di bab 2. Jadi mungkin saya bisa jadi kasih studi kasus. Kalau misalnya punya produk wine, maka jenis asid yang ditambahkan kan nggak mungkin fosforik. Fosforik jelas-jelas cocoknya untuk Coca-Cola. Maka kalau wine tartarik dong. Kalau malik apel, ingat. Citrik, citrus, jeruk. Gitu. Dan untuk jenis sweeteners misalnya. Ini mungkin nanti saya kalau kasih soalnya kan pilihan ganda ya ujiannya. Nih contohnya teman-teman pun juga harus bisa memilah gitu mana yang make sense dan nggak make sense. Nggak mungkin kalau kalian punya minuman sukralosnya 1 gram. Jelas-jelas karena ini faktor pengalinya sangat tinggi. Begitu. Jadi ini nggak perlu sampai hafal. Saya juga nggak akan menyuruh kalian menghafalkan ini, tapi at least sudah ada gut feeling lah. Just need to understand by heart gitu kan untuk memahami di luar kepala aja bahwa sukros itu menjadi menjadi standardized untuk tingkat kemanisan. Dimana kalau jenis karbohidrat tuh rata-rata nilainya juga kisarannya 0, sesuatu sampai 1 aja, nggak banyak-banyak. Tapi ketika kita bicara tentang intense sweeteners, baik dia alami ataupun buatan, kalau alami tahu ya ada stevia, kalau buatan tuh pasti kalau yang intense sweeteners itu lebih ke BTP. Makanya di sini ada E-number. E-number itu biasanya untuk BTP kelasnya yang ada di Europe. Nah, itu tingkat kemanisannya tuh biasanya nggak mungkin cuma 1-2 kali, tapi bisa puluhan sampai ribuan, bahkan ada yang 10.000. Saya kalau nggak salah ingat neotam atau apa ya, neotam kalau nggak salah itu sangat tinggi. Saya belum pernah nemu produk pakai itu sih so far. Oke, begitu. Untuk proses step by step-nya, teman-teman juga harus paham fungsinya apa dan urgensinya di mana, critical part-nya. Kemudian challenge-nya apa untuk tiap produk. Tentunya kalau sirup pun juga ada challenge-nya ya. Jadi meskipun dia sirup kesannya cuma ngaduk-ngaduk gula sama flavor, tapi kalau kalian pakai gulanya adalah gula pasir, itu biasanya ada risiko untuk inverted begitu. Jadi gulanya bisa mengkristal. Itulah alasan kenapa kalau bikin sirup pun pH-nya harus rendah dan ditambahkan citrik at least. Makanya sirup kebanyakan buah-buahan kan. Tuh. Oke, dari sini ada pertanyaan. Materinya hanya itu aja kok hari ini. Ini saya ngajar kayaknya cuma sejam nih. Ada pertanyaan sebelum UTS? Materi UTS masuk semua ya, Bu? Materi UTS, bentar ya, saya sambil buka ini aja ya. Buka Super Cyber biar sekalian menunjukkan. Materinya Bu Rika di-exclude pokoknya kalau materi UTS. Saya sudah diskusi sama Bu Rika, jadi Bu Rika kemarin masuknya nektar ya? Atau apa? Iya, Bu. Fruit juice and nectar. Oke, materinya belum di-upload Bu Rika ya nih kayaknya. Bentar. Oh iya, belum. Belum ya, oke. Nah, nanti kalau ujian UTS, nanti bahannya dari materi 1 introduction, basic ingredients. Ini nanti mungkin saya kayak banyak kasih beberapa studi kasus. Beverage manufacture, kemudian quality control and product profiling. Oh, termasuk guest lecture. Guest lecture kan teman-teman banyak belajar tuh kemarin ya. Biasanya kalau guest lecture memang lebih intens materinya. Itu saya juga akan masukkan materi dari Bu Angel kemarin. Lalu carbonated beverage dan juga non-carbonated drink. Jadi ada, ya introduction nggak usah dihitung lah ya. Maksudnya kalau kalian mau baca tapi mostly tidak, bahannya sangat generik. Ada 6 materi plus introduction jadi 7. Nanti saya akan buat satu di sini untuk ujian karena teman-teman tetap harus ke kampus kan ya walaupun dari Super Cyber. Betul nggak? Iya, Bu. Oke, nanti mungkin saran saya
bawa colokan ya, terutama yang laptopnya bocor-bocor begitu, baterainya itu bawa, cari posisi yang mungkin izin ngomong ke pengawas, saya butuh colokan atau langsung di setup dari awal. Saya belum bikin soal juga, tapi saya rasa maksimal mungkin 75 menit ya ujiannya. Mungkin 40 soal PG. Itu kurang lebih ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti untuk tugas jangan lupa dikumpulkan ya. Saya lupa deadline-nya kapan sebentar. Saya sambil mengingatkan teman-teman karena hari ini kan pertemuan terakhir dengan saya. Tugas ini ya untuk reminder. Bentar, saya sambil share screen. Oke. Oh, nanti ada wine dan beer ya, teman-teman. Oh iya, deadline-nya masih lama, 22 Juni. Nanti dikumpulkan ke Super Cyber. Saya udah masuk sih tanggal 19 Juni. Jadi nanti bisa cek. Oke, tugasnya jangan lupa, walaupun ini tugasnya kayaknya gampang, tapi saran saya tetap dicicil aja, karena biasanya akhir-akhir teman-teman kan sudah mulai praktikum bulan Mei. Jadi akan sangat intens dan padat dengan laporan praktikum. Oleh karena itu, mumpung masih di awal, mulai dicicil. Kalau mau selesai duluan nggak apa-apa. Saya cek ya, sudah tak buat belum ya? Penugasan kayaknya, kalian bisa submit nggak sih penugasan itu di Super Cybernya? Bisa kan? Oh, udah bisa kok. Sudah saya buat portal submission juga. Jadi bisa dimasukkan kalau sudah selesai. Itu ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Sudah, Bu. Oke, jangan lupa mengisi presensi. Saya nggak mau mengisikan lagi kalau ada yang kurang-kurang karena saya jarang buka laptop sekarang. Nanti diisikan, diingatkan masih ada waktu 56 menit kalau mau mengisi presensi. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 7 pertemuan ya sampai hari ini. Selamat berlibur juga untuk teman-teman yang merayakan teman-teman Muslim yang berpuasa dan juga akan menyambut Lebaran. Semoga menjadi momen yang indah bisa dihabiskan dengan keluarga. Buat teman-teman yang tidak merayakan, maka minggu depan bisa berlibur sejenak untuk selanjutnya berujian ya. Itu ya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.